Welcome to Protocol Property Talk Online by Puri. Ada di sini sekarang Pak Bunhai. Jadi Pak Bunhai ini merupakan seorang notaris dan juga PPAT yang sudah sangat berpengalaman sekali di bidangnya dan berlokasi di Batam tentunya. Selamat sore nih Pak Bunhai. Sore. Ya, Pak, banyak sekali nih pertanyaan mengenai legalitas properti yang terutama di Batam gitu kan. Jadi di Batam ini itu sudah menjadi rahasia umum dan banyak sekali orang-orang tahu bahwa di Batam ini ada yang namanya dualisme kepemimpinan seperti itu Pak ya, ada BP dan juga Pemko. Nah, kita semua sebenarnya pengen tahu nih Pak, fungsi dan kewenangan masing-masing itu seperti apa Pak? Dan kalau untuk industri properti itu sendiri kan ini pasti akan menyangkut dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut. Nah, dokumen apa sih Pak yang biasanya dikeluarkan oleh BP dan dokumen apa juga yang dikeluarkan oleh Pemko? Oke. Itu Pak pertanyaannya mungkin. Baik. Oke, jadi begini. Kalau dikatakan dualisme sih mungkin tidak juga ya. Cuma masyarakat yang menganggap ada dualisme. Tadinya memang iya ada kebijakan yang mungkin bisa dianggap tumpang tindih. Orang masyarakat lalu bertanya, kemana saya harus pergi gitu ya? Apakah saya harus ke Pemko atau saya harus ke BP seperti itu? Nah, sementara sih sudah cukup jelas pembagian tugas dan kewenangan BP terhadap alokasi lahan, pelabuhan, yang berkaitan dengan perekonomian lah. Nah, sementara kalau Pemko kan lebih bersifat kepada yang masyarakatnya, ya mengatur kepada yang masyarakat. Kalau BP lebih mengatur kepada perekonomian, usahanya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya ya saling mendukung ya. Lalu kalau lahan kan memang ya sampai sekarang masih di bawah BP yang yang mengaturnya lah seperti itu. Lalu berkaitan dengan WTO ya atau sekarang UWT lah ya, sekarang disebut UWT itu. Kemudian gambar penetapan lokasi, skep, PPL, rekomendasi sampai penerbitan sertifikat, memang itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh BP Batam. Termasuk kalau kita mau perpanjangan WTO misalnya itu ke BP Batam. Kalau di Pemko misalnya kita mau mengurus tentang mendirikan bangunan, tata kota seperti itu ya memang tugasnya Pemko gitu. Jadi sudah cukup jelas sih pembagian sampai sekarang ini antara BP sampai sama Pemko lah. Jadi kalau kita katakan dualisme ya sebenarnya enggak juga sih, enggak ada rebutan pekerjaan kok gitu. Dan jadi masyarakat aja menganggap saya harus kemana sih, bingung gitu, itu aja. Tapi pelaksanaan sih enggak lah. Kalau kita sudah memahami sih enggak ada dualisme sih. Oke, begitu. Jadi BP dan Pemko itu sebenarnya lebih ke saling melengkapi seperti itu Pak ya fungsinya ya. Bisa dan kita bilang begitu. Kewenangannya kalau BP itu namanya juga Badan Pengusahaan Batam ya, BP Batam ya. Lebih ke sesuatu yang perekonomian seperti itu, dan kalau Pemko lebih ke kemasyarakatan seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, lalu kalau di Batam itu kan ada perlakuan khusus nih Pak dibandingkan dengan kota lain kalau untuk properti ya. Di Batam itu kan diberlakukan yang namanya WTO. Nah, WTO ini sebenarnya apa sih Pak? Dia kita lihat dari sejarah ya. Dulu kan tanah itu dikelola oleh otorita yang sekarang sudah ganti ke BP Batam. Jadi dikelola oleh otorita, sehingga kalau kita ingin mendapatkan alokasi lahan, kita tidak perlu ganti rugi kepada masyarakat atau kita tidak belilah kepada masyarakat, tapi kita meminta alokasinya dari BP Batam. Nah, jadi pada waktu itu kalau kita mendapatkan lahan, kita perlu sewa sama otorita yang di Batam ini dia sebagai pemegang hak pengelolaan lahan, HPL. Jadi kita minta kita mengelola tanah HPL dia, maka kita anggap sewa sama mereka. Maka ada muncul STPB ya, sewa tanah Pulau Batam waktu itu, yang ancur-ancur berubahlah menjadi tarif WTO. Nah, sekarang karena otoritas sudah ganti jadi BP Batam, jadi O-nya hilang ya, jadi UWT.
tinggal uang wajib tahunan. Nah itu karena BP sebagai pengelola lahan dan kita mendapatkan alokasi lahan dari dia, maka kita perlu membayar uang tarif lah kepada BP Batam sebagai pemasukan utama ini si BP Batam. Oke. Nah kalau WTO itu berarti kan ada tadi Bapak ada bilang kalau itu merupakan pemasukan buat BP Batam juga ya. Nah itu pemasukan dari mana nih Pak? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan itu seperti apa? Gitu, dan WTO ini apakah ada jangka waktunya atau gimana? Iya, kalau di Batam kan kita memang alokasi dikasih waktu 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun. Nah, UET sekarang kita bisa cek ya. Kalau di BP kan sudah ada tarifnya, kita bisa ke kalkulator BP Batam di search aja di Google ya kan, ada kalkulator BP Batam tuh di situ kita sudah bisa tahu tarif kita per meternya berapa. Nah, jadi pemerintah BP sudah menetapkan tarif untuk peruntukan perumahan, industri, jasa, itu tarifnya berapa per meter untuk tahun. Taruhlah tahun 2022 misalnya perpanjangan itu tarifnya berapa, 2023 berapa. Nah itu kita bisa cek dengan tarik ke ini ya kalkulator BP Batam, di situ kita bisa hitung. Oh gitu, jadi ada websitenya untuk menghitung biaya-biaya yang harus dibayarkan untuk perpanjangan WTO itu Pak ya. Dan kalau misalkan nanti setelah jangka waktu habis itu gimana Pak WTO-nya? Nah kalau sekarang kan memang Batam banyak yang alokasinya udah hampir habis atau sudah habis. Kita ajukan permohonan perpanjangan. Pertama ya memang ajukan permohonan untuk perpanjangan WTO dengan bayar tarif ya di situ. Nanti BP Batam akan melakukan persetujuan, kemudian membuat tagihan terhadap pemohon untuk bayar faktur tagihan UET tersebut. Nah setelah kita bayar UET ya habis itu kita lanjutkanlah dengan pengurusan administrasi yang lainnya seperti mohon perpanjangan perjanjian surat perjanjian pengalokasian lahan, kemudian surat keputusan, lalu terbit PL ya, kemudian rekomendasi dan perpanjangan sertifikat. Jadi tanya seperti itu. Jadi ya memang setelah mau habis atau sudah habis ya kita dapat ajukan permohonan perpanjangan dengan terlebih dahulu memohon membayar tarif UET tersebut gitu. Oh seperti itu. Nah kalau ngomongin ada jangka waktunya, ini kan berarti ada yang namanya terhitung mulai kapan nih jangka waktu itu dimulai. Nah biasanya start WTO itu terhitung mulai kapan Pak? Kalau di Batam dia masih begini. Alokasi pertama itu dihitung, artinya mulai jalan sejak alokasi pertama. Jadi kalau seandainya nih kita alokasinya per taruhlah ini ya satu PT mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan ke BP Batam untuk tanah seluas 10 hektar untuk dikembangkan jadi satu kawasan, maka di situ begitu disetujui PT tersebut akan membayar faktur UET untuk tanah seluas 10 hektar. Setelah lunas maka dikembangkan, dibangunlah perumahan, bisa ruko, bisa mall atau apa-apa. Nah itu kemudian begitu selesai bangun kan nanti akan dijual lagi ke pembeli atau ke konsumen. Maka 30 tahun itu akan berjalan begitu terus dari yang pertama kali dialokasi oleh PT tersebut. Nah seandainya lah kalau misalnya PT sudah alokasi 30 tahun, kemudian masa bakunya 5 tahun baru saya terima ke konsumen, ya mungkin konsumen akan terima alokasi lahan untuk jangka waktu selama 25 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti sejak kita beli kita mendapatkan 30 tahun, nanti kita jual lagi pembeli baru dapat 30 tahun, tidak. Jadi memang 30 tahun itu pertama kali, kemudian pada saat kita beli ya kita dapatkan sisanya. Nanti pembeli baru lagi beli dia dapat sisanya sampai yang habis baru kita hitung perpanjangan lagi. Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali, lengkap banget dan detail penjelasan mengenai WTO yang ada di Batam ini. Tapi di Batam ini kan nggak cuma sekedar WTO doang. Kalau misalkan untuk properti, ternyata bukan cuma WNI aja Pak yang tertarik dengan properti di Batam. WNA mulai dari Singapura, Malaysia juga ternyata kalau saya lihat di Batam ini banyak sekali yang memiliki properti di Batam itu sendiri gitu kan.
Nah, terkait WNA nih Pak, Mm-mm. sebenarnya syarat pembelian properti untuk WNA itu seperti apa sih? Oke. Syarat-syaratnya apa aja untuk landed house, apartemen, dan juga mungkin komersial seperti itu Pak? WNA ya, warga negara asing memang diberikan hak untuk mendapatkan properti di Indonesia ya, tapi memang tujuannya adalah untuk tempat tinggal, bukan untuk komersial ya. Lalu fungsinya sebenarnya adalah kalau dia datang ke Indonesia, dia perlu tempat tinggal, maka dikasih hak untuk beli rumah. Jadi untuk warga negara asing dia memang harus beli yang statusnya hak pakai ya. Jadi tanah dengan status hak pakai itulah yang bisa dibeli oleh orang asing. Memang juga selain itu harganya juga ditentukan ya, sudah ada peraturan tentang harga batas minimal berapa sih yang boleh dibeli oleh warga negara asing. Nah juga selain itu ada syarat harus punya izin kerja atau izin tinggal seperti itu. Jadi memang kalau orang asing ya ada syarat-syarat lain lah, seperti ini ya, lain di samping dari berbeda kalau orang Indonesia yang beli, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk orang asing memang ada syarat minimum harga, lalu ada dokumen-dokumen pendukung lainnya. Betul. Kan seperti itu Pak ya. Nah, kalau untuk sertifikat kepemilikan di Batam itu sendiri nih Pak, kan banyak sekali nih persepsi di luar sana itu yang mengatakan bahwa SHM ini memiliki kasta tertinggi nih kalau untuk sertifikat kepemilikan properti gitu kan. Nah sebenarnya kalau menurut pandangan dari Pak Bung Hai ini, peranan antara SHM, SHGB dan juga hak pakai itu seperti apa ya Pak? Apakah benar nih SHM itu kastanya tertinggi atau gimana gitu kan? Iya. Oke. Jadi kadang gini, kita cerita dari sejarah lah ya, munculnya hak atas tanah itu kan untuk menghapus penjajahan, penguasaan tanah oleh Belanda waktu itu ya. Jadi muncullah UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Di situ ada disebutkan beberapa jenis hak atas tanah, ada hak guna bangunan, hak pakai, hak milik ya. Jadi hak milik itu dia dianggap terkuat, terpenuh. Salah satu kata yang sering ya atau terulang-ulang disebut orang masyarakat selalu menganggap terkuat, terpenuh. Nah berarti kalau terkuat berarti dia yang kastanya paling tinggi lah, gitu kan. Karena undang-undang aja menyebut dia terkuat. Sebenarnya terkuat bukan untuk mengcompare, membandingkan dengan hak yang lain, membandingkan dengan hak guna bangunan atau hak pakai atau hak guna usaha. Dia kelebihan memang turun temurun, tidak ada jangka waktu, sepanjang masih dipergunakan maka dia akan terus diberikan haknya seperti itu. Jadi memang hak-hak lain pun ya sama. Ketika kita miliki hak guna bangunan dikasih waktu 30 tahun ya, 30 tahun itu juga dijamin sama negara, dijamin sama undang-undang pertanahan. Sehingga kita nggak bisa bilang juga kalau hak milik terkuat berarti ada yang nggak kuat kan gitu kan. Enggak, sebenarnya setiap hak atas tanah itu kuat. Jadi definisi terkuat turun temurun ya itu sebenarnya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa hak milik ini adalah dia tidak ada jangka waktu, dia kelebihannya itu selagi Anda menggunakan ya kami akan tetap memberikan, kata negara seperti itu. Bukan untuk membandingkan dia dengan hak-hak lain yang cenderung melemahkan. Itu enggak. Setiap hak atas tanah mempunyai fungsi masing-masing ya. Jadi kalau kita mau perkebunan ya hak guna usaha, kita mau bangun rumah, kita mau bangun gedung ya hak guna bangunan. Nah kalau kita mau kepemilikannya bisa dimiliki oleh orang asing ya hak pakai. Misalnya kalau kita mau gedung ya satuan rumah susun misalnya. Setiap hak itu untuk membedakan fungsi dari penggunaan tanah itu masing-masing. Jadi jangan ada asumsi ya bahwa hak milik ya terkuat gitu, saya sempurna, kalau nggak hak milik saya nggak mau karena itu nggak sempurna gitu, nggak begitu. Benar, karena banyak sekali persepsi di luar sana itu yang mengatakan bahwa SHM itu memiliki kasta tertinggi gitu. Jadi kalau misalkan rumah mungkin di luar sana itu
nggak SHM nggak mau gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu juga Pak ya. Enggak sih, Iya. gitu. Nah kalau untuk sertifikat itu sebenarnya ada jangka waktunya nggak Pak? Untuk mungkin kan tadi kalau SHM itu dibilang sudah bisa turun temurun gitu Betul. ya. Itu berarti nggak ada jangka waktunya Betul. ya. Nah kalau untuk SHGB, hak pakai dan surat serata title atau hak guna usaha atau dan lain sebagainya itu ada jangka waktunya nggak Pak? Ada, jadi memang yang tidak dibatasi jangka waktu itu cuma hak milik ya, karena dianggap ya kalau Anda menempati, Anda menggunakan ya dikasih lah gitu. Kalau hak guna bangunan itu ada jangka waktu, hak pakai juga ada, hak guna usaha juga ada, masing-masing dibatasi. Kenapa dibatasi? Ya negara kasih untuk jangka waktu dibangun ya sekian lama, untuk dipakai sekian lama. Setelah itu mungkin pemerintah punya kebijakan lain untuk merubah fungsi sehingga diberikanlah waktu setelah Anda selesai pakai ya sudah, negara akan ambil balik. Nah seperti itu konsep negara. Tanah di Indonesia kan adalah tanah hak milik seluruh bangsa Indonesia yang harusnya dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia secara adil dan merata ya. Jadi ya negara akan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan, makanya muncullah berbagai jenis-jenis hak dan dibatasi seperti itu. Tujuannya adalah agar merata, pendistribusian tanah itu merata. Jangan sampai orang punya tanah nggak mau kembalikan ke negara dan dipakai terus menerus gitu. Seseorang menguasai tanah yang dalam jumlah besar, maka dibatasilah jangka waktu. Dengan berakhirnya jangka waktu ya baru pemerintah menetapkan mau dikasih lagi atau mau diambil alih untuk distribusikan untuk fungsi lain. Oke. Dan berarti itu bisa diperpanjang ya Pak ya, kalau untuk jangka waktunya setelah habis itu ya? Bisa, contohnya ya, kita ambil contoh hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu kan 30 ya, dengan diberikan kesempatan perpanjang selama 20 tahun. Lalu diberikan juga hak untuk pembaharuan selama 30 tahun lagi. Jadi kalau kita sudah alokasi 30, kemudian sudah mau berakhir, kita boleh ajukan perpanjangan untuk jangka waktu 20 tahun. Nah kalau habis lagi ya kita dikasih prioritas untuk pembaharuan hak, memohon kembali hak itu agar diberikan lagi kepada kita 30 tahun. Kalau 30 tahun berakhir ya kita diberi hak lagi untuk perpanjangan 20 tahun. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi bisa terus diperpanjang seperti itu ya Pak kalau misalkan jangka waktunya udah habis ya. Lalu untuk sertifikat kepemilikan properti di Batam nih Pak, ini kan kebanyakan HGB Pak, SHGB. Nah, apakah bisa diubah ke SHM atau hak pakai gitu Pak? Oke. Batam saat ini belum ada kebijakan seperti itu ya. Jadi memang perubahan hak ya dari hak guna bangunan kepada hak milik itu tidak ada untuk saat ini, tidak ada. Jadi untuk hak milik ya, tanah hak milik di Batam memang ada beberapa yang peruntukannya untuk perumahan, tapi itu nggak terlalu banyak. Dan sementara BP pun tidak lagi memberikan rekomendasi terbit sertifikat dalam bentuk hak milik, semua hak guna bangunan ya. Jadi untuk Batam saat ini ya memang semua rumah kalau tidak hak insarusun, hak guna bangunan ya hak pakai seperti itu. Untuk hak milik tidak ada, kecuali yang dulu sudah terbit ya itu ada. Kalau sekarang sih nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada lagi Sekarang SHM ya. Paling kalau misalkan dari SHGB diubahnya ke hak pakai gitu ya. Betul. Oke. Lalu untuk peruntukannya nih Pak. Jadi kan ada beberapa sertifikat yang tadi udah kita bahas. Iya. Kita lebih ke pembahas SHM, SHGB dan juga hak pakai. Nah kalau SHM ini peruntukannya untuk komersial atau residensial Pak? SHGB juga hak pakai juga peruntukannya seperti apa? Di Indonesia ya, hukum pertanahan sebenarnya tidak membedakan peruntukan untuk hak milik ya. Tapi khusus di Batam karena kan kita dari BP sudah membuat peruntukan tanah per masing-masing daerah sesuai dengan alokasinya ya. Jadi misalnya ada peruntukan perumahan, ada peruntukan jasa, ada peruntukan industri. Kalau hak milik yang ada di Batam itu memang khusus untuk peruntukan perumahan. Tidak ada hak milik untuk peruntukan industri atau jasa. Jadi kita nggak mungkin ada lihat
sertifikat hak milik di Batam yang untuk ruko misalnya, itu nggak ada. Ya, soalnya di luar ada yang gitu. Saya untuk ruko. Iya. Kalau di Pinang, di Karimun atau di tempat-tempat lain mungkin kita bisa lihat ada sertifikat hak milik yang bangunannya ruko ya, itu biasa. Cuma kalau di Batam memang nggak ada. Semua hak milik itu pasti perumahan, gitu. Jadi sesuai dengan peruntukan BP alokasikan tanah, peruntukannya itu pemukiman atau perumahan, baru yang itu saja yang dapat dijadikan hak milik waktu itu. Nah, yang jasa industri nggak ada. Nah, kalau SHGB dan hak pakai itu peruntukannya lebih ke apa nih, Pak? Hak pakai sebenarnya gini ya, hak itu diciptakan untuk pemilikan orang asing. Jadi memang satu-satunya hak yang boleh dimiliki oleh orang asing itu di Indonesia ya hak pakai. Jadi artinya hanya diberikan dalam bentuk pinjam pakai, ya seperti itu. Kenapa dia bukan hak guna bangunan? Bahkan orang asing dia tidak boleh memiliki tanah, dia tidak boleh memiliki hak untuk membangun di Indonesia. Dia hanya boleh mempunyai hak untuk memakai. Jadi dikasihlah hak pakai. Munculnya isu hak pakai itu kira-kira seperti itu. Sebenarnya perbedaan antara hak pakai, hak guna bangunan itu nggak signifikan ya. Jangka waktunya pun hampir sama, peruntukannya pun hampir sama. Hanya dibedakan kalau hak guna bangunan memang untuk PT, untuk warga negara Indonesia. Tapi kalau hak pakai memang selain PT, selain warga negara Indonesia, dia memang juga boleh untuk warga negara asing. Jadi memang kita untuk membatasi kepemilikan warga negara asing untuk memiliki hak guna bangunan, ya, maka adanya terbit hak pakai seperti itu. Oke, jadi kalau untuk orang asing supaya bisa memiliki properti di sini itu alas lahannya harus hak pakai seperti itu, Pak? Iya, ya? benar. Nah, lalu kalau misalkan orang asing tersebut ya beli properti di Batam, itu kan berarti biasanya alas lahannya adalah SHGB. Iya, biasanya. Nah, ini untuk mengubah ke hak pakai itu pasti kan ada biayanya nih, Pak. Betul. Nah, itu biayanya berapa sih, Pak? Terus untuk proses perubahan dari HGB ke hak pakai ini biasanya butuh proses waktu berapa lama? Oke, kalau untuk perubahan peruntukan ya, jadi kita katakanlah dia dari hak guna bangunan, dan kemudian ada orang asing ingin beli karena dia nggak boleh memiliki, sementara tanah itu merupakan tanah yang statusnya dimungkinkan lah untuk dirubah ke hak guna ke hak pakai misalnya. Katakanlah dia ingin beli rumah mewah harga 10 miliar kan begitu. Lalu dia ingin memiliki sertifikat tercatat atas nama dia, maka kan tidak bisa dibalik nama dengan hak guna bangunan tersebut. Lalu dia pilih opsi, ya sudah saya turunkanlah ke hak pakai misalnya. Untuk biaya mungkin bisa di cross check lagi ke kantor pertanahan. Karena itu memang kewenangan kantor pertanahan untuk proses perubahan hak dari hak guna bangunan ke hak pakai. Dengan terlebih dahulu kita meminta rekomendasi dari BP Batam untuk perubahan, mungkin ada PBP terhadap perubahan sertifikat dari hak guna bangunan ke hak milik. Jangka waktu pengurusan karena ini tidak terlalu sering ya, tidak terlalu banyak, jadi kita juga nggak begitu punya pengalaman yang bisa kita sharing ke masyarakat. Kira-kira harus berapa sih biayanya, habis berapa lama sih pengurusan. Memang di Batam khusus yang penurunan hak pakai karena nggak terlalu banyak. Kira-kira seperti itu. Oh, seperti itu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak. Misalkan saya nih pengen beli properti di Batam, di luar harga propertinya tersebut, biaya-biaya apa aja yang harus saya keluarin gitu, di luar harga propertinya itu sendiri gitu. Oke. Memang salah satu poin penting ya, agar setelah kita sepakat beli rumah tidak ada perdebatan antara penjual dan pembeli, karena kita sering ya, terlalu sering ada masyarakat yang datang mengatakan, Pak, kami mau jual beli. Setelah itu baru mereka bilang, Pak, tolong buatkan rincian biaya. Setelah kita buatkan rincian biaya, mereka bilang, Pak, ini kami waktu sepakat jual rumah tak kepikiran, Pak, ada biaya begini. Lalu
siapa yang harus tanggung kan begitu. Betul. Nah ini seharusnya kan memang sebelum deal biaya itu diidikan dulu ya, dibicarakan antara penjual pembeli. Tapi kita maklumi ya, masyarakat kadang juga nggak begitu paham biaya apa saja sih yang harus dikeluarkan oleh para pihak, sehingga juga mereka hanya fokus ke pajak dan harga jual beli. Lalu tanya ke kita, nah kita biasanya sampaikan ada biaya-biaya seperti ini yang harus dibebankan. Kadang kita juga tanya apakah para pihak sudah bahas soal biaya ini. Kebanyakan sih mereka bilang ya belum sih Pak. Nah kita sih saran memang kalau bisa sebelum deal disepakati dulu biaya-biaya itu agar tidak jadi perdebatan. Nah bagaimana kalau seandainya tidak terjadi pembahasan kemudian mereka sudah sepakat, kadang-kadang kan pembeli sudah bayar DP ya, taruhlah 20 juta, lalu bilang Pak saya kalau nggak jadi beli halus nih 20 juta saya, lalu diteruskan, kemudian mereka mintalah saling terbuka memberikan informasi Pak Notaris ya atau PPT tolonglah kasih kami masukan sesuai dengan yang paling umum berlaku di masyarakat, paling adil lah yang umumnya dilakukan orang lain bagaimana. Nah paling umum sih begini, penjual tanggung pajak penjual, lalu penjual menanggung semua biaya atas kekurangan yang belum dilengkapi terhadap dokumennya ya. Jadi kadang-kadang kan pembeli atau penjual juga nggak tahu bahwa dokumennya kurang lengkap. Begitu kita cek ternyata ada yang kurang lengkap. Paling umum itu misalnya PL-nya tidak ada ya. Kadang begitu kita sampaikan loh Pak masih butuh ya, kan sudah ada sertifikat ya. Nah itulah kadang-kadang yang kita bilang di Batam ini selain ada Pemko, dia juga ada BP menerbitkan PL. Dua itu saling terkait membutuhkan. Jadi begitu kita minta, oh Pak dulu kami nggak dikasih atau nggak pecah nih, ya sudah kita minta dipecah. Tapi kadang-kadang itu juga tidak menjadi hambatan untuk proses jual beli. Kita bilang ya sudah Bapak tanggung biaya. Nah seperti itu memang tidak wajar kalau tidak benar juga kalau kita bebankan kepada pembeli, karena itu dokumen yang seharusnya pembeli penjual sudah dia miliki, dia punya waktu dia dulu beli, tapi karena nggak ada ya dia harus tanggung biaya. Tapi kalau dokumennya ternyata sudah lengkap, kemudian biaya-biaya yang akan datang nih, biaya yang akan datang misalnya apa? Pengurusan izin peralihan hak, faktur WTO, faktur izin peralihan hak, kemudian biaya balik nama sertifikat, biaya balik nama PL, kemudian biaya akad jual beli, itu biaya yang setelah jual pembeli yang kita umumnya berkaitan dengan pembeli, karena itu kita buat untuk kepentingan pembeli. Balik nama, akad jual beli itu semua kepentingan pembeli. Maka lebih umumnya kita bebankan kepada pembeli. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada terjadi pembahasan, umumnya masyarakat atau penjual akan menganggap saya tawarkan dengan kondisi segini, umumnya dia akan menganggap dia tidak keluar biaya. Nah, jadi kalau pembeli merasa biaya itu perlu di sharing atau dibagi-bagi dengan penjual, sebaiknya memang diungkapkan, disampaikan, Pak harga rumah segini biayanya bagaimana. Tapi kalau jika tidak, maka penjual akan bilang ya Anda bayar saya sekian, uang peralihan segala ya itu tanggung jawab Anda. Asumsi penjual pada umumnya yang datang akan punya pendapat seperti itu. Nah itu yang berlaku umum ya, seperti itu. Jadi kalau memang pihak pembeli ingin tahu total biaya antara jual, pajak dan biaya yang perlu dikeluarkan ya sebaiknya cekkan dulu biayanya baru deal ke penjual ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah deal umumnya beban ke pembeli. Beban pembeli seperti itu Pak ya. Estimasi berapa persen itu Pak dari nilai propertinya? Kita nggak bisa kasih satu patokan yang fix kira-kira berapa. Tapi kalau kita hitung-hitung dari transaksi yang sering kita lakukan di sini, saya dapat angkanya kira-kira sekitar 10%. 10% itu terdiri dari apa ya? Terdiri dari pajak jual 5%.
pajak jual 2,5%, pajak beli itu pajak beli ya BPNTB itu 5%, jadi total sudah 7,5%. Biaya lain-lain tidak terduga mungkin 2,5% dari harga transaksi. Nah, jadi kalau seandainya masyarakat ingin kisaran berapa sih biaya yang harus dikeluarkan jika beli satu unit rumah, itu kisaran mungkin harus dipatok sekitar 10%. Jadi pajak 7,5, biaya lain-lainnya 2,5. Jadi kurang lebih biaya itu di luar biaya rumahnya itu sendiri adalah sekitar 10% itu ya rata-ratanya ya, kurang lebih ya. Iya. Seperti itu. Dari pengalaman kita setelah transaksi ya, karena mungkin kan ada harga yang nilainya 300 juta, ada 500, ada yang 1 miliar. Kita asumsi harga yang paling umum itu 1 miliar lah kita katakan, atau 800 juta seperti itu ya. Kalau 10%-nya kan sekitar 80 juta atau 100 juta, maka pajak itu kan sekitar 75 juta. Biaya lain-lain asumsinya selalu 25 juta lah. Nah, biaya balik nama, biaya lain ada faktor PNBP, ada faktor izin peralihan hak seperti itu. Jadi kalau tidak 10 pun mungkin 9%. Ya. Melesetnya dia angkanya kurang lebih ya, kurang lebih aja 10 gitu ya. Betul. Jadi kalau mau cari aman ya cadangkanlah uang 10% seperti itu ya. Oke. Ya, jadi pembicaraannya sangat luar biasa sekali nih Pak. Jadi mengenai legalitas properti itu ternyata banyak sekali ya yang bisa dibicarakan ya Pak ya. Dan mungkin penjelasan juga tadi buat teman-teman bahwa ternyata di Batam itu bukan dualisme kepemimpinan. Batam itu sendiri antara BP Batam dan juga Pemko itu adalah dua lembaga yang saling melengkapi. Lalu juga untuk peranan sertifikat, sebenarnya SHM itu jangan diasumsikan menjadi sebuah sertifikat dengan kasta tertinggi, karena peranannya itu antara SHM, SHGB dan juga hak pakai itu memiliki peranannya masing-masing. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang mau beli properti, harus dibicarakan dulu biaya-biaya di luar dari harga properti tersebut, itu harus dibicarakan antara penjual dan juga pembeli. Nah, kurang lebih sekian protokol pada kali ini. Dan mungkin dari Pak Gunhai sendiri ada yang ingin disampaikan nih Pak, penutup buat teman-teman protokol yang ada di rumah. Oke. Jadi saya pikir begini ya, memang kalau kita beli rumah ya, karena kan saya berpikirnya kadang selalu begini, satu rumah itu mau harga 100 juta, 200 juta, 1 miliar, itu mungkin tabungan bagi seseorang seumur hidup ya. Jadi saya kadang didatangkan dengan pembeli yang beli rumah seharga 150 juta. Nah, memang ya murah gitu kan, bukan berarti tidak besar. Mungkin dia murah dibanding dengan kita beli rumah 1 miliar. Nah, saya juga harap pembeli-pembeli yang demikian kita juga harus perhatikan lah gitu. Terkadang mereka juga kesulitan di biaya-biaya ya. Kadang rumah itu ya mereka memang tabung seumur hidup untuk bisa memiliki rumah yang murah bagi orang lain, tapi bagi dia mungkin mahal tabungan seumur hidup. Jadi kita kadang-kadang memang sarankan kalau bisa bagi konsumen yang juga berpenghasilan rendah untuk membeli rumah yang murah, kita juga harus perhatikan lah, jangan sampai karena murah kita kurang-kurangin biayanya demi untuk hanya sebatas murah, tapi ada bagian-bagian yang kita tidak selesaikan ya. Kalau bisa semua proses, mau harga rumahnya 200 juta, 500, 1 miliar, 2 miliar atau 10 miliar, prosesnya sama. Izin peralihan hak dibuat, akta jual belinya dibuat, kelengkapan dokumennya dicek secara benar, detail, kemudian balik nama sertifikat, balik nama PL, ya itu dilengkapi lah semuanya. Kalau kemudian semuanya dilengkapi, mau dikasih murah ya kasih murah lah, tapi jangan kasih murah tapi dikurangin prosesnya. Balik nama PL-nya nggak usah diurus deh, itu jangan, ya nggak boleh, kasihan mereka ya. Jadi saya kadang berpikir mereka tabungan ya, sudah lama cita-cita untuk memiliki satu rumah, ya jangan sampai lah setelah mereka beli kemudian ada yang kita kurangi gitu. Kadang kasihan mereka, justru berpenghasilan rendah yang beli rumah murah itu orang yang paling awam biasanya seperti itu.
mereka kadang datang ke kita dengan penuh harapan kita bisa bantu ya. Pak, bagaimana Pak, tolonglah Pak bisa bantu saya beli rumah ini, jangan sampai ada yang cacat ya, jangan sampai saya ketipu, benar-benar pastikan saya aman ya Pak ya. Nah itu yang kadang ya beban besar kita juga, tapi ya harapan kita ya gitu sih. Kalau rumah murah pun kita harus jamin dokumen-dokumennya benar-benar selesaikan dengan baik seperti itu. Jadi itu sih kalau saya pikir ya teliti lah sebelum beli rumah itu. Benar. Ya. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya dari Protokol Properti Top Online by Puri.